Bu, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah datang ya atas panggilan ibu ke ruang BK ini. Sebelumnya ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Salwa Bu. Salwa kelas berapa? Kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Berarti belum lama ya di sekolah ini. Oke. Kamu tinggal di mana? Alamat rumahnya di mana? Di belakang BRI Bu, Senen Pantai. Oh, berarti dekat ya dari sekolah. Bu. Kalau ke sekolah diantar sama orang tua. Ya. Oke. Bagaimana kesehariannya di sekolah? Ya, lancar aja Bu. Saja. Sekarang sudah semester 2 ya? Ya, Bu. Ya. Bagaimana dalam pelajaran? Ada yang pelajaran tidak disukai? Atau ada yang tidak disukai, ada yang susah atau bagaimana? Atau semuanya pelajarannya menyenangkan? Ada yang saya nggak sukai Bu. Ya, pasti adalah satu dari semua mata pelajaran tersebut ya. Oke. Sebelumnya sudah tahu belum kenapa ibu manggil ke ruang BK? Nggak tahu Bu. Sudah tahu ya. Oke. Oh iya, ibu juga mau nanya nih. Sebelumnya kamu di SMP pernah nggak melakukan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya, secara tetap muka sama guru BK belum pernah ya. Berarti selama SMP kamu baik-baik saja ya, tidak ada masalah atau apapun ya selama sekolah. Oke, sebelum kita melakukan proses konseling, ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses pembinaan dan konseling ini. Ibu mau tanya satu hal lagi nih. Menurut kamu guru BK itu bagaimana sih? Kan ada beberapa tuh orang bilang guru BK itu galak atau segala macam. Kalau menurut kamu bagaimana guru BK itu? Ruangan BK itu bagaimana? Guru BK itu bagaimana? Selama di SMP lah. Ya, kalau menurut saya sama kayak orang lain. Di BK itu ya bilang jahat, bangga serem. Karena guru BK itu kan apa ya, suka kalau kita buat masalah selalu dipanggil, selalu marah, selalu itu kalau kita nggak maturi apa aturan panggil lagi tukang BK-nya. Serem lah Bu, tukang BK serem. Berarti ya kurang lebih lah ya sama dengan orang-orang lain. Di sini ibu akan memberikan kamu pemahaman sedikit tentang apa sih guru BK itu, bagaimana sih sebenarnya guru BK itu. Sebenarnya guru BK itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kamu pikirkan ya. Walaupun kebanyakan memang guru-guru BK sekarang itu ada yang galak ya, bisa dibilang galak gitu. Sebenarnya profesi guru BK itu harusnya tidak seperti itu ya. Guru BK itu sebenarnya membimbing muridnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya itu ya, yang dari dia melakukan kesalahan. Nah, guru BK di sini dapat membimbingnya, tapi tidak dengan cara yang kasar seperti yang lainnya gitu kan. Jadi seharusnya guru BK itu tidak perlu ditakuti. Sebenarnya guru BK itu bisa jadi sahabat kita gitu kan. Gue bilang tadi kan guru BK itu bisa jadi sahabat kita gitu kan. Karena ya sebenarnya guru BK itu seperti tempat curhat kita gitu kan. Kita bercurhat seperti ke guru BK, guru BK memberikan kita solusi atas permasalahan kita. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu kita takut kepada guru BK. Seharusnya guru BK seperti itu, tidak seperti guru yang lain. Nah, terus ibu akan jelaskan bimbingan, apa itu bimbingan dan apa itu konseling ya. Bimbingan di sini dimaksudkan ya seperti antara konselor dan konseli. Ibu adalah konselornya, kamu konseli ibu, klien. Sini konselor di sini membantu konseli dalam menyelesaikan kesehariannya itu bagaimana. Bagaimana dia itu misalkan dia ada ingin minat sesuatu nih dalam suatu seperti ekstrakurikuler, dia ingin ikut ekstrakurikuler cuma dia bingung apa ya minat bakatnya yang di ekstrakurikuler. Nah, dia bisa ke guru BK gitu kan, meminta bantuan atau bimbingan bagaimana seharusnya saya itu
minat bakat saya itu di mana gitu dalam ekstrakurikuler. Contohnya seperti itu. Kalau bimbingan ya, tidak bimbingan itu kalau konseling itu lebih spesifik lagi. Jadi seperti misalkan ada klien memiliki masalah pribadi, masalah pribadinya kah, sosialnya kah, atau belajarnya secara spesifik. Nah, itu bisa dilakukan konseling. Jadi di sini tahapannya dia menceritakan masalah kepada guru BK dan guru BK memberikan solusi atas masalahnya. Nah, di sini bukan guru BK yang menyelesaikan masalah, tapi siswa itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru BK sebetulnya hanya fasilitator, memfasilitasi seorang konseli atau siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini ibu juga bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu ya. Jadi kamu bisa mengerti sedikit kan antara bimbingan itu dan konseling bagaimana. Sebenarnya intinya saling curhat, kita curhat-curhat saja gitu kan, saling cari solusinya bagaimana sehingga masalah kamu itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sebelum melakukan konseling, di sini kita akan menjalin hubungan dulu kan antara ibu dan kamu. Nah, kita harus lebih mempercayai nih kan. Nah, jadi kan tidak mungkin kita menceritakan masalah kita kepada orang yang tidak bisa dipercaya kan. Kamu pasti juga menceritakan masalah kamu kan kepada orang tertentu kan, tidak mungkin sembarang orang. Jadi di sini ibu akan mencoba membangun kepercayaan dulu kepada kamu. Di sini kan ibu sebagai konselor sudah ada janji itu seperti kamu menceritakan masalah kamu semuanya kepada ibu, dan ibu akan berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun, baik itu wali kelas kamu, teman-teman kamu, atau kepala sekolah, bahkan teman-teman ibu di guru BK ini. Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ke siapapun, dan hanya kita berdua yang tahu. Jadi ibu berjanji nih, ibu sudah berjanji kepada kamu nih. Jadi selebihnya ibu percayakan ke kamu bahwa kamu akan menceritakan semua masalah kamu dengan baik, tidak ada ditutup-tutupi. Jadi sehingga masalah kamu itu dapat terselesaikan dengan baik. Bagaimana kamu bisa kan menceritakan masalah kamu dengan baik, intinya tidak ada tertutup lagi karena ibu sudah berjanji dengan kamu. Bisa ya. Nah, sebelumnya kan kamu dipanggil sini kan tidak ada disuruh siapapun kan, maksudnya tidak kayak misalnya ada yang ngomong kamu dipanggil tadi sama wali kelas bukan? Iya kan. Nah, oke. Jadi kan sebelumnya ibu ngasih tahu bahwa ibu dapat laporan, wali kelas kamu melaporkan kepada ibu kan bahwa kamu itu di kelas saat lagi ujian ataupun lagi ada tugas gitu kan, sering melakukan nyontek gitu kan, nyontek pada teman-teman. Nah, jadi di situ juga, jadi ibu mendapat keluhan nih kan, bukan keluhan sih sebenarnya, kayak laporan aja gitu kan. Si Salwa beberapa hari ini sering nyontek nih sama teman-temannya. Nah, dan juga ketika kamu dikritik orang lain, kamu merasa kamu tidak suka nih, dikritik dengan orang lain. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu kan semua memang berbeda-beda ya. Ada yang bisa dikritik, ada yang tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Jadi itu yang dilaporkan ke ibu oleh wali kelas kamu. Kamu nyontek dan kamu juga tidak suka dikritik oleh orang lain. Oke. Sebelum ibu mau nanya nih, pelajaran yang kamu tidak suka itu pelajaran apa? Matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris. Iya sih, memang ibu juga dapat laporan bahwa kebanyakan kamu nyontek itu saat ujian antara mata pelajaran tersebut. Oke. Ya, pertama kamu kan sering nyontek. Bagaimana kebiasaan belajar kamu saat di kelas dulu deh. Kamu saat belajar matematika di kelas bagaimana? Apa kamu ngantuk atau fokus kepada gurunya atau bagaimana? Kalau daripada matematika saya nggak fokus, Bu. Nggak fokus dengan apa yang guru jelaskan. Itu saya nggak fokus, saya dia sering main-main. Saya juga kan sering tidur. Iya. Tidak fokus, berarti di sini dimaksud kamu tidak suka matematika. Kamu tidak fokus ini bagaimana? Apa karena gurunya ini menjelaskannya yang seperti bikin kita ngantuk,
atau memang matematika itu yang bikin kamu memang tidak suka, bukan apa karena gurunya atau memang karena mata pelajarannya? Keduanya sih Bu. Keduanya ya. Berarti kamu memang tidak suka matematika dari dulu, dari SMP, Benar Bu, tidak dari suka. SD. Ditambah gurunya lagi yang mengajar seperti itu. Oke, iya, itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kamu suka menyontek saat ujian. Iya, benar Bu. Ya. Oke, untuk masalah kamu nyontek, kan memang kita kan dikasih keterbatasan nih dalam pemikiran, dalam memahami suatu pembelajaran gitu kan. Misalnya kamu memang rendah dalam memahami matematika, mungkin di tempat lain, mungkin di mata pelajaran lain kamu unggul kan. Tapi ibu sarankan ya untuk perilaku menyuntik itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena coba saja bayangkan, jika kamu selalu menyontek, nanti saat ujian akhir atau untuk pas saat kamu kelulusan akan sulit lagi dalam nyontek itu. Sebenarnya nyontek itu tidak baik karena bisa gimana ya, kamu bakal ketergantungan dalam nyontek, kamu bakal kesusahan lagi dalam menyelesaikan soal-soal ujian yang kamu tidak suka itu matematika kan nanti kita kalau ujian kayak misalnya UN nih, pastikan itu jaraknya jauh, nyontek juga susah, benar-benar susah diawasi kan. Nah dari situ kan kamu bakal bingung, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jawab sembarang dan nilaimu juga drop kan. Nah sebenarnya solusi ibu sih coba kamu cari cara atau gimana kamu tuh bisa belajar matematika dengan sendirinya. Coba kamu les tidak? Tidak, oke. Salah satu cara itu kamu bisa les atau bimbel kepada guru matematika secara privat juga boleh, misalkan kamu sendiri aja. Nah kan kalau kamu les privat matematika, ibu yakin kamu juga bisa ini belajar dengan maksimal lah. Walaupun di sekolah kamu tidak suka nih, setidaknya ada yang mengcover kamu dari belakang kayak les bimbingan itu kan. Jadi sehingga awalnya kamu di kelas itu malas kan, kamu pasti malas di rumah nih karena tidak ada les. Pas belajar di rumah kerjakan PR pasti juga tidak mengerjakan dan malas lagi kan, membuka buku saja pasti malas gitu kan. Nah setidaknya jika kamu ada les kan, kamu bisa tuh nanya ke guru les kamu, Bu ini bagaimana gini kan, saya kan kesusahan di kelas karena banyak orang mungkin kan. Nah kalau les privat kan kamu paling 1-2 orang dan kamu juga pasti diprioritaskan oleh guru les kamu. Jadi kamu bisa ditutupi. Soalnya kenapa nak, kalau kita menyontek terus itu takutnya kedepannya itu kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu nak, karena kita hanya bergantung kepada contekan orang kan. Itu kenapa sebabnya perilaku nyontek itu tidak baik gitu kan. Kalau nyontek terus kan sama aja kita ngejiplak punya orang gitu kan, bukan hasil diri kita sendiri. Setidaknya walaupun hasil kita jelek, nanti setelah kamu nih belajar kamu bisa mengerjakan matematika, tetapi hasilnya tetap tidak maksimal, tidak apa-apa, karena itu kan hasil jerih payahmu sendiri, hasil kerja kerasmu sendiri. Oh aku sudah bisa nih matematika walaupun jelek, tapi ini hasil jerih payahmu sendiri. Nah kamu pasti ujung-ujungnya bakal senang. Nah jadi guru matematikamu juga bisa menghargai hasil usahamu ya gitu ya. Sebenarnya usahakanlah kan untuk mengurangi lah menyontek itu kan. Sebenarnya ya cobalah belajar sendiri seperti katakan tadi, les ya kan, insya Allah pasti bisa kalau les. Nah seterusnya tentang kamu dikritik orang lain, ketika kamu ditegur sama orang, kamu jangan mencontek gini, kamu pasti kesel kan ya, marah, benar nggak? Benar Bu. Iya. Saya Oke. Sebenarnya iya sih, sifat orang itu memang berbeda-beda. Ada yang misalnya santai aja saat ditegur, ada yang langsung emosi, ada yang bisa langsung nangis gitu kan ya, karena memang karakter individu itu berbeda-beda. Sini ibu membantu kamu untuk memahami, kan sekarang kamu sudah kelas 10, tidak lama lagi sudah mau naik kelas 11 dan 12 lulus ya. Di masa-masa ini kamu memang masa-masa labil, memang umur antara ini pengen tahu dan pengen tidak tahu juga. Jadi ibu akan membantu kamu untuk bagaimana sih memahami perilaku seseorang gitu kan.
walaupun gini, misalkan orang ini mau komentar diri kamu, bilang kamu jangan nyontek dong gini kan, nanti aku lapor kamu ke ibu gini. Usaha coba kamu bersikap lebih dingin lagi, kayak seperti enggak kok aku nggak nyontek gini kan, oh iya kalau enggak kamu minta maaf aja langsung gitu kan. Jika kamu berkepala dingin, insya Allah masalah itu tidak akan besar. Misalkan ada yang dengar kamu jangan nyontek nih, kamu jangan gini, kamu balasnya aja, balas dengan begini saja, oh ya udah maafin aku gitu. Cobalah untuk meminta maaf sebelumnya kan. Soalnya gimana ya, memang meminta maaf itu agak sulit ya, tapi lebih sulit lagi itu memaafkan seseorang. Jadi usahakanlah, walaupun kamu tidak bersalah, walaupun kamu bersalah ataupun tidak bersalah, usahakanlah kamu minta maaf duluan. Nah, jika kamu minta maaf duluan nih, pasti teman-teman kamu tuh juga mikirnya, oh iya ya, sebenarnya dia minta maaf, berarti dia sudah kayak, jadi teman-teman tuh merasa kamu tuh kayak simbol simpati juga sama kamu. Jadi oh iya tidak apa-apa. Jadi jika kamu dikritik online nih, kayak seperti kamu ditegur kayak tadi, seperti tidak jangan nyontek, kamu bilang minta maaf, pasti temanmu itu merasa kayak kasihan juga, maksudnya kayak ya udah sih gitu kan, masalahnya bakal selesai gitu. Tapi kalau kamu berbalik marah ataupun kamu makin memperuk kayak emosimu langsung naik, kamu dapat apa ya, bisa memperkeruh ada keadaan lah. Jadi misalkan kamu nih ditegur jangan nyontek, terus kamu marah balik, nah yang ada nanti dia malah marah balik kamu lagi, akhirnya jadi bertengkaran ke depannya tuh, pasti bertengkar terus gitu. Nah kalau kamu marah dia marah, kan di umur kalian ini gimana ya, pasti belum ada yang lebih dewasa kan. Kamu tahu kan dewasa itu bagaimana, misalkan dewasa itu kan ya bisalah dia berkepala dingin saat menyelesaikan masalah, karena emosi di usia kalian ini emosi pada labil, tidak stabil dengan baik, jadi susah untuk saling mengerti, itu susah. Jadi ibu sarankan salah satu dari kalian itu, karena kamu saja berusaha untuk minta maaf duluan gitu ya. Kalau kamu juga marah, teman kamu marah, bakal susah nanti gitu kan. Jadi nanti lama-lama kalian bakal bertengkar. Kalau sudah bertengkar mulut, nanti takutnya pada lari ke fisik kan. Kalau sudah fisik kan sudah bahaya nih. Yang awalnya masalahnya cuma kecil jadi besar gitu kan. Nah, jadi saran ibu, cobalah untuk tidak berkeras kepala lah kan. Jika kamu ditegur, cobalah kamu bilang iya, oh iya maafin aku gitu kan. Kamu bilang kamu minta maaf kepada teman kamu, cobalah oh iya saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi gitu. Kalau tidak, kalau misalnya kamu tidak bersalah, oh iya maaf aja lagi, tidak apa-apa, bilang maaf, oh iya maaf ya saya tidak tahu atau apa gitu kan. Setidaknya kita berusaha lah untuk menghindari sesuatu kekacauan gitu, suatu pertengkaran itu harus menghindari. Nah, kenapa kamu dipanggil kurang BK? Sebenarnya masalah kamu itu sebenarnya tidak terlalu keruh ya. Cuman ya banyaklah siswa-siswa juga seperti tidak nyaman karena karena tingkah kamu di kelas itu kan suka nyontek atau suka marah kan. Jadi teman-teman itu lapor ke wali kelas gitu kan ya. Jadi wali kelas juga ini kan sering dapat laporan. Kalau sekali lapor wali kelas tidak mungkin nih ke guru BK. Jadi karena sudah sering tuh siswa melapor, jadi makanya wali kelas kamu tuh langsung ke guru BK. Sebenarnya kamu tidak usah takut. Di sini kan ibu cuma membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu nih kan. Kamu suka ngetek, kamu marah maksudnya suka marahmu, emosimu tidak stabil gitu kan. Jadi sini ibu membantu gimana sih supaya aku tuh tidak nyontek lagi, tidak merugikan teman lagi, terus teman-teman tuh enggak suka marah-marah ke aku lagi gitu kan. Ya salah satunya itu ya seperti kamu cobalah untuk belajar lagi seperti itu tadi kan. Belajar terus aja, walaupun kamu tidak suka matematika tidak apa-apa, belajar aja terus, belajar, lakukan les. Kalau tidak, tanya ada teman-teman, pasti ada kan salah satu di kelas itu teman baikmu kan, bisa diajak bekerja sama. Coba bilang, tolong dong bantu aku gini. Ibu yakin pasti kamu bisa mengerjakan matematika itu walaupun memang sulit. Soalnya ibu juga pernah ngalamin. Ibu dulu juga tidak suka matematika, cuman karena ya apa boleh buat ya, sebenarnya matematika itu mata pelajaran wajib. Seluruh UN segala macam matematika wajib. Walaupun kamu nanti kuliah jurusannya bukan matematika, pasti ada juga
matematikanya di dalamnya, menghitungnya pasti ada. Jadi memang cobalah untuk belajar lebih giat lagi ya. Nanti ibu juga akan memberitahukan kepada wali kelas, pada guru mata pelajaran nih kan, bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan di kelas. Ya, mungkin bisa menggunakan PowerPoint kah, atau praktek, tidak melulu materi tok gitu kan. Jadi anak-anak itu juga, teman kamu dan teman-teman kamu tuh bisa belajar itu dengan baik gitu kan. Ya itu sih sebenarnya solusi ibu seperti itu. Tinggal kamu nih, bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekkannya dengan baik ya, yang apa tadi ibu sampaikan ya. Jadi untuk masalah pribadi dan sosial kamu, cobalah bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah. Jadi jika kamu bersosialisasi dengan baik dengan di lingkungan sekolah, ibu yakin kamu juga di luar itu bakal baik juga di lingkungan luar, karena kan kita sebenarnya tidak baik menjadi siswa pribadi yang introvert. Introvert itu seperti yang suka menyendiri, yang tidak suka bergaul kan. Kamu pasti bergaul kan sama teman-teman kamu, pasti ada kan gitu ya. Kalau masalah pergaulanmu ya saya lihat mungkin baik, cuma masalah emosi aja kurang terkontrol kan. Jadi usahakanlah berkepala dingin lah, maksudnya itu tidak, coba dikontrol emosi. Misalnya ditegur sekali, cobalah dianggap itu seperti lucuan lah, anggap aja, oh iya maaf ya aku tidak tahu gitu kan, oh iya maaf ya, tidak sengaja, walaupun sebenarnya itu kamu tidak bersalah. Tidak apa-apa, minta maaf saja. Kalau kamu minta maaf, ibu yakin pasti orang yang menuduh kamu itu juga sadar bahwa kamu itu sebenarnya tidak melakukannya kan ya. Jadi ibu harap kamu bisa lah mencerna apa yang ibu bilang ya. Kan konseling ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit gitu kan. Nah, kita sharing-sharing lagi lah, misalnya kan mungkin masalah kamu baru kamu ceritakan segitu, ibu yakin juga pasti masalah kamu belum sepenuhnya full diceritakan. Ibu yakin tidak apa-apa, karena ini pertemuan pertama kita, hanya itu yang ibu dapat ibu sampaikan ya. Jadi kalau kamu ada kendala atau ada permasalahan pribadi atau apa, silakan segera langsung ke ibu aja, tidak perlu lagi ke wali kelas, langsung aja ke ibu datang, ibu pasti siap membantu kamu. Baiklah, tadi kan ibu sudah menjelaskan beberapa hal mengenai solusi atau saran lah tentang masalahmu. Nah sebelum itu ibu mau nanya lagi nih, bagaimana sih keseharian kamu tuh di rumah? Misalkan kamu ini lagi ada masalah lah, atau lagi berbuat masalah lah, terus orang tua kamu itu menegur kamu dengan cara apa? Apakah memarahi kamu langsung di tempat, atau menasihati kamu, atau langsung memukul atau main fisik ke kamu? Kalau di rumah, kalau saya buat masalah, orang tua saya memarahi saya, tapi marahnya itu kan terlalu kasar gitu, tapi nggak memukul, cuma memarahi, misalnya keras, tangan gitu. Oh, berarti kamu dimarahi ini dengan cara kayak dibentak begitu ya? Dibentak kayak ini. Itu jika dilakukan kepada kamu aja, atau jika saudara-saudara berbuat salah juga seperti itu? Sama semua. Oh sama, berarti semua. Oke. Di rumah kamu sering dimarahin? Sering. Berarti kamu berarti sering juga ya berbuat kesal orang tua kamu ya. Jadi salah satu ini yang sering memarahi kamu dengan kasar itu siapa? Ibu atau ayah? Ibu. Ya, berarti bisa dibilang kamu yang sifatnya seperti bisa ditegur langsung marah, mungkin ras kamu itu atau kayak emosi kamu itu terturun dari orang tua, bisa jadi kan, seperti ibu kamu kan, misalkan ditegur cepat marah atau tidak bisa menerimanya, jadi memarahi balik orang tersebut. Untuk gimana ya, kan kita ini tidak bisa kita tuh
melakukan semua sesuatu hal itu semua dengan sendirinya. Pasti kita juga minta bantu orang lain kan, baik itu teman, keluarga kita, guru, bahkan orang asing juga pasti bisa membantu kita dalam melakukan suatu hal. Nah, jadi saran saya, jika kamu ingin bisa dibantu sama orang lain, misalnya mulai kesusahan nih kan, cobalah menjalin hubungan dengan teman-teman itu, tidak ke teman-teman tertentu nih ya, pasti misalkan kamu ditegur teman kamu nih yang bukan teman baik kamu. Kalau teman baik kamu yang negur, pasti kamu balasnya dengan candaan, pastikan ketawa-ketawa kah, atau kayak marah-marah, ya marah-marah friendly lah. Tapi jika itu orang lain atau apa, saya usahakan janganlah juga memarahnya, jangan juga ditegur itu kita emosi kan. Nah, dengan orang baru gitu kan, ya anggaplah kita tuh, cobalah kita tuh terbuka kepada seseorang gitu kan. Jika kamu ditegur sama orang, kamu bilang aja minta maaf, oh iya bisa minta maaf gitu Pak atau Ibu atau siapapun itu kan. Karena kalau kita memberikan kesan yang baik kepada orang baru di sekitar kita, pasti kesan kita itu bakal dinilai sama orang tersebut, bahkan juga diingat. Bahkan ada orang yang mengingat kesan tersebut. Misalkan kamu ditegur sama orang lain, kamu balasnya dengan minta maaf atau dengan perlakuan yang kayak sopan santun begitu kan, baik itu temanmu yang bukan teman sahabatmu ya, teman di sekolah itu atau guru atau bagaimana. Kalau kamu membalas dengan kesan yang baik, ibu yakin pasti mereka juga akan memberikan kesan baik kepada kamu. Jadi jika kamu cuma kesan baik terhadap teman-teman khususmu aja, itu sebenarnya tidak bisa kan, tidak boleh gitu. Kita kan jadi jika kamu sudah ada masalah atau ada suatu problem yang kamu bisa bicarakan, bisa teman-temanmu yang bukan friendly kamu nih, yang bukan teman sahabat kamu, bisa membantu kamu gitu kan. Oh dia kan kemarin ini ya yang baik sama aku gini-gini, aku bantu aja. Nah kan pasti orang mikir kan, oh iya dia kan pernah kesan baik sama aku, jadi aku juga harus memberikan kesan baik pada dia. Jadi saling ada ini ya, interaksi itu jadi baik antara kamu dan orang lain, bukan hanya teman sahabatmu khusus nih kan. Kamu kalau di sekolah itu hanya berteman dengan teman tertentu, atau kamu juga kadang suka bergaul pada lain tuh, atau gimana sih kamu kalau berteman di kelas? Saya berteman dengan yang dekat yang dekat sama saya aja, tertentu. Oh tertentu, berarti kamu kalau misalnya tidak dekat sama kamu cuekin gitu ya, cuekin ya. Ada lebih baiknya kita jadi seorang itu yang terbuka kepada seseorang kan, friendly lah kepada seseorang, apa-apa sebenarnya itu lebih baik. Tidak hanya kepada teman-teman tertentu kan, belum tentu teman-teman tertentumu itu bisa memperlakukan kamu dengan baik seperti kamu memperlakukan mereka. Jadi ibu harapkan kamu bisa bersosialisasi dengan baik lah kepada semua teman-teman di kelas, di antar kelas itu. Bahkan kalau kamu misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan, pasti kan banyak teman tuh. Kamu mengikuti kegiatan tidak di sekolah? Tidak. Oh tidak ya, ibu sarankan kamu ikut kegiatan lah, kegiatan apapun ekskul di sekolah kan, seperti pramuka kah, paskibra, marching band. Jadi teman kamu itu tidak hanya di satu kelas titik itu aja, itu pun kamu di kelas cuma beberapa saja kan yang kamu jadikan teman. Nah, jadi usahakan sosialisasi itu sampai keluar gitu kan. Jadi kalau kita banyak teman, ya kita juga hidupnya ya tidak maksudnya kayak pergaulan kita itu juga menyenangkan gitu. Jadi kamu sekolah itu pasti senang kan, oh ini kan dari tim ini gini kan. Kalau kamu ketemu di luar, oh ini teman aku di marching band, ini teman aku di pramuka gitu kan. Jadi enak gitu kalau kita banyak teman gitu kan. Jadi apapun masalah itu kan bisa juga membantu ngebantu kan, walaupun tidak sahabat kita gitu kan. Nah seperti saran ibu sih itu. Nah jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan, ibu menanya lagi nih, apakah kamu sudah menyatakan semua masalah kamu atau belum? Jika kamu belum menceritakan semua, kita bisa melakukan konseling lagi gitu kan. Ibu harapkan ibu bisa melakukan konseling lagi untuk kedua kalinya gitu kan, biar lebih tahu gitu permasalahan kamu ini terselesaikan atau tidak gitu kan.
Kalau kita cuma hanya kan ini sekedar kayak perkenalan aja sih sebenarnya kan, kayak kita baru awal, pasti belum semua masalah kamu tuh diceritakan dengan ibu dengan detail kan, pasti ada yang dipotong-potong, bahkan mungkin ada yang disembunyikan gitu kan. Nah ya jadi untuk ke depan, untuk saat ini ibu kan kasih waktu nih, untuk seminggu ini. Setelah kita lakukan konseling pertama, ibu akan mengasih waktu seminggu melihat perubahan kamu itu bagaimana nih di selama sekolah nih, setelah konseling. Apakah kamu masih sama seperti yang kayak sekarang sifatnya, atau kamu sudah mulai berubah nih, kurang-kurang tidak menyuntik lagi, tidak itu bisa bersosialisasi dengan baik. Nah jadi kan kalau kamu mengikuti apa tadi yang kayak arahnya itu kan, kamu tuh bisa apa gimana ya, mendapatkan apa ya, bergaul itu dengan teman-teman tuh dengan baik gitu. Jadi tidak ada, misalnya kalau kamu ada masalah kamu bisa menceritakan ke teman yang ini, ke teman yang itu gitu kan. Terus apapun yang kamu, misalkan kamu susah nih dalam mata pelajaran, teman-teman kamu yang lain tuh kan bisa membantu kamu, bukan hanya satu dua orang itu aja, tapi yang lain tuh pasti mereka ada salah satu unggul dalam mata pelajaran apapun itu kan. Nah jadi usahakan untuk kedepannya ibu lihat nanti, kalau jika progres kamu ke depan itu baik, kamu bisa berubah bertahap, kita akan melakukan konseling lagi tertutup sekali lagi, dan untuk kayak mengevaluasi ya selama ini bagaimana kamu dalam melakukan pembelajaran di kelas gitu kan, apa bagaimana pribadi kamu, sosial kamu di sekolah itu baik tidaknya gitu kan, berkembang atau tidaknya gitu. Jadi ibu harapkan kamu dapat mencerna apa yang ibu sampaikan hari ini. Jadi kalau misalnya ada perkataan ibu yang tidak sesuai dengan hati kamu, mohon maaf ya, mungkin pasti ada salah satu kata yang salah gitu. Jadi ya untuk sekarang waktu kita hanya konseling untuk kali ini 30 menit batasnya. Jadi nanti kita akan nanti ibu akan merancang lagi proses konseling untuk minggu depannya lagi. Jadi kalau jika ibu panggil, kamu datang aja ke sini ya, jangan takut ke ruang BK ya. Guru BK itu sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan yang tadi ya. Terima kasih telah mau mengikuti konseling dengan baik. Ibu harapkan kamu kedepannya dapat lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan menjalankan apa yang Bu usahakan tadi. Ya, terima kasih kamu. Ya, kamu silakan kamu keluar. Assalamualaikum.